kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya buat karena adanya beberapa teman yang request menanyakan hal ini kepada saya, yaitu bagaimana cara menternakkan damnia ataupun kutu air. Memang selama ini saya tidak pernah mengajarkannya kepada Anda tentang hal ini. Karena bagi saya kutu air bukanlah pakan yang utama yang biasa saya gunakan dalam memelihara ikan hias. Dan bagi saya penggunaan kutu air ini hanyalah sewaktu saya ingin menternakkan ikan. Dan ketika buraya ikan saya berumur 3 hari sampai 1 minggu saja. Dan untuk selebihnya saya lebih banyak menggunakan cacing sutra dalam memelihara ikan hias. Karena cacing sutra bisa kita gunakan dari anakan ikan atau buraya berumur 1 mingguan sampai ikan yang sudah dewasa sekalipun. Masih boleh kita gunakan cacing sutra agar pertumbuhan ikan hias kita menjadi lebih cepat. Untuk itulah kenapa saya selama ini mengajarkan kepada Anda cara memelihara cacing sutra. Akan tetapi jika Anda adalah seorang peternak ikan cupang, maka kutu air merupakan pakan utama bagi buraya ikan cupang. Tapi saya yakin para peternak ikan cupang juga kebanyakan akan mencari kutu air di selokan ataupun parit, ketimbang mereka menternakannya sendiri. Karena sebenarnya kutu air merupakan pakan alami yang sangat mudah kita jumpai pada selokan ataupun parit. Dan untuk perkembangbiakan kutu air ini termasuk sangatlah cepat. Jadi jika kita memang berniat mencarinya, maka sebaiknya Anda cari kutu air di saat pagi hari, antara jam 6 sampai jam 7 pagi. Jangan pernah di atas jam 8 pagi, atau matahari sudah mulai keluar. Karena jika matahari sudah keluar, maka otomatis kutu air pasti sudah akan bersembunyi di bawah ataupun dasar selokan parit tersebut. Dan jika Anda memang tidak bisa bangun di pagi hari untuk mencari kutu air, maka sebaiknya Anda mencarinya di antara jam 6 sore ke atas atau sewaktu matahari terbenam. Karena di saat itulah kutu air akan muncul pada permukaan air. Nah, itulah tadi waktu yang harus Anda ikuti jika Anda mau mencari kutu air pada parit ataupun selokan. Karena jika pada sebuah selokan ataupun parit yang memiliki kutu air, maka setiap hari Anda menangkapnya juga tidak akan bisa habis. Karena pertumbuhan untuk kutu air ini sangatlah cepat jika mereka sudah bisa beradaptasi pada suatu tempat. Akan tetapi satu hal yang paling ditakutkan oleh para pencari kutu air, itu adalah di saat musim hujan. Karena di saat musim hujan, memang kutu air pasti tidak akan bisa kita jumpai. Itu dikarenakan di saat hujan deras ataupun air pada parit meluap, maka otomatis kutu air akan terbawa oleh arus air hujan. Dan itu yang membuat mereka menghilang. Akan tetapi jika sudah tidak terjadi hujan lagi, maka kutu air itu akan muncul lagi pada selokan ataupun parit itu kembali. Itulah kenapa saya pernah bilang jika kutu air ini bisa dimunculkan atau dibuat oleh kita sendiri. Walaupun di saat hujan deras kutu air terbawa arus semuanya. Akan tetapi jika sudah tidak hujan lagi, maka mereka akan muncul kembali pada daerah itu lagi. Jadi jika pada sebuah parit yang biasanya sudah ada kutu air, maka selamanya kutu air pasti akan tetap ada pada parit tersebut, kecuali hanya di waktu hujan saja. Tapi sesuai dengan janji saya kepada Anda, saya tetap akan buatkan video dari pertanyaan ataupun request yang Anda berikan kepada saya. Dan seperti yang Anda lihat tadi, kutu air tersebut saya beli dari para peternak ikan cupang. Untuk saya tunjukkan cara saya dalam memelihara serta menternakkan kutu air kepada Anda. Dan kutu air tersebut adalah starter yang akan saya gunakan dalam video ini. Dan sebenarnya cara saya selama ini dalam memelihara kutu air
adalah sama saja dengan cara yang saya gunakan untuk memelihara cacing sutra juga. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menonton video saya tentang cara memelihara cacing sutra, mungkin akan mengerti, atau mungkin juga ada sebagian dari teman-teman yang sudah mencobanya sendiri kepada kutu air. Jadi bahan yang saya gunakan hanyalah air green water atau air lumut. Dan untuk makanan bagi kutu air, saya hanya gunakan bekas cucian kotoran dari ikan hias saya. Karena sebenarnya cacing sutra maupun kutu air, mereka memang memiliki habitat kehidupan yang hampir sama, yaitu hidup di daerah yang lembab atau tempat yang tidak terkena banyak cahaya matahari, serta kondisi air yang tenang dan tidak memiliki arus. Dan hal ini saya lakukan di tanggal 19 Februari. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda hasil serta perkembangannya. Dan apakah cara yang saya biasa lakukan dalam memelihara cacing sutra ini juga bisa berhasil jika kita gunakan untuk pelihara kutu air. Dan sekarang ini adalah kondisi di tanggal 26 Februari. Atau sudah sekitar 1 mingguan kutu air ini saya pelihara di dalam wadah ini. Dan ini adalah kondisi di tanggal 9 Maret. Atau sudah sekitar hampir 3 mingguan. Di sini Anda bisa melihat jika air sudah mulai sangat keruh dan kotor. Tapi kutu air ini tetap masih nampak hidup. Itu berarti mereka sudah mulai bisa beradaptasi dengan kondisi air dalam wadah ini. Sebenarnya di saat ini saja kutu air yang ada pada wadah ini sebenarnya sudah sangatlah banyak. Akan tetapi saya perlihatkan kepada Anda saat ini adalah di siang hari. Dan seperti yang tadi saya katakan kepada Anda, jika di saat siang hari, maka otomatis kutu air pasti akan selalu berada di bawah dan tidak di atas permukaan air. Sekarang saya akan sedikit membersihkan alga yang hidup pada permukaan air ini, agar kutu air tetap bisa mendapatkan oksigen dari alam. Karena jika kita tidak membersihkannya, maka alga akan menutupi seluruh permukaan air ini, sehingga oksigen tidak bisa masuk ke dalam air. Dan hal ini bisa menyebabkan kutu air menjadi mati semuanya. Dan seperti yang Anda lihat saat ini, saya memelihara kutu air ini tanpa menggunakan aerator ataupun air pump sekalipun. Hanya mengandalkan oksigen yang ada pada alam saja. Dan setelah 3 mingguan, otomatis air pasti akan berkurang karena terkena panas matahari. Untuk itu kita cukup tambahkan air green water beserta kotoran ikan saja ke dalam wadah itu kembali. Dan sekarang ini adalah kondisi di tanggal 12 Maret. Atau berarti kutu air ini sudah saya pelihara selama 22 hari. Atau 3 minggu lewat 1 hari. Sekarang mari kita lihat apakah cara yang saya lakukan ini bisa berhasil untuk pelihara kutu air. Pertama, saya akan sedikit membersihkan alga yang ada pada permukaan wadah ini terlebih dahulu. Dan sebaiknya untuk alga ini, janganlah langsung dibuang, tapi tampung terlebih dahulu di sebuah wadah. Karena ketika kita mengangkat alga ini, pasti juga akan ada kutu air yang ikut juga. Setelah bersih, sekarang saya akan mulai memanen kutu air ini untuk ditunjukkan kepada Anda. Jadi silakan simak proses pemanenan kutu air ini.
Dan ini adalah hasil dari saya memelihara atau menternakkan kutu air dalam waktu 3 minggu saja. Dan sebenarnya ini belumlah habis dipanen. Karena pada wadah utama ini sebenarnya masih sangatlah banyak sisa kutu air yang lebih halus atau yang masih anakan. Dan jika wadah ini kita biarkan lagi, maka setiap hari Anda akan bisa memanen kutu air ini untuk sebagai pakan bagi buraya ikan Anda. Dan tanpa diberi aerator ataupun air pump juga. Karena dengan kita tidak memberi air pump, maka otomatis air pada wadah ini akan lebih cepat membusuk ketimbang kita beri air pump. Dan hal ini juga merupakan salah satu yang harus diperhatikan, agar perkembangan kutu air akan lebih cepat. Jadi untuk itu, perbedaan antara cara ternak cacing sutra dengan kutu air sebenarnya hanyalah ada pada pemberian air pump saja. Di mana untuk cacing sutra wajib kita gunakan air pump. Sedangkan untuk kutu air atau dapnia tidak perlu menggunakannya. Dan selama ini wadah tempat saya ternakan kutu air ini juga berada di outdoor atau di luar ruangan. Tapi berada di bawah atap. Jadi kondisi wadah tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sedangkan untuk hal lainnya semua adalah sama saja caranya. Selamat mencoba dan jika Anda sudah berhasil, jangan lupa untuk kembali lagi ke channel ini dan memberi like pada video saya ini. Di bawah kolom deskripsi video ini, saya ada taruh beberapa link video saya yang memiliki keterkaitan dengan cara menternakkan dapnia, yaitu cara membuat green water, cara memelihara cacing sutra, dan cara saya pelihara cacing sutra sampai 1 bulan. Jadi jangan lupa juga untuk menonton ketiga video yang sudah saya taruh di bawah kolom deskripsi pada video ini. Sekian dulu video dari saya kali ini membahas tentang cara mudah memelihara dan menternakkan kutu air. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberi like serta subscribe pada channel ini. Jika Anda masih punya pertanyaan mengenai hal ini, silakan saja tulis di bawah kolom komentar pada video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah request dan mendukung terhadap channel saya selama ini. Dan sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Ciao.